Belakangan ini, sadar nggak sih kalau istilah narsistik atau NPD itu kayaknya ada di mana-mana, terutama di media sosial. Kata ini udah jadi kayak label gampangan buat siapa aja yang kita anggap nyebelin atau susah diajak ngomong. Dan sering banget konten kayak gini tuh bukan cuma ditonton, tapi juga di-share. Tujuannya apa? Ya, biar orang itu, entah pasangan, teman, atau bos, akhirnya ngeh. Ini nunjukin banget betapa personal dan viralnya isu ini buat banyak orang. Nah, karena udah jadi buzzword banget, yuk kita coba bedah lebih dalam. Kita lupain dulu deh meme sama tagar-tagarnya, dan coba pahami apa sih sebenarnya yang terjadi di balik itu semua. Apa itu narsisme? Dari kacamata klinis. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Di bagian ini kita bakal bahas apa itu Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Dan yang paling penting, apa bedanya sama rasa percaya diri yang sehat yang ya kita semua punya. Dan ini poin yang penting banget buat kita pahami, NPD itu diagnosis klinis beneran ya, bukan cuma label buat orang yang egois, butuh profesional buat mendiagnosisnya. Ironisnya, orang dengan NPD jarang banget mau terapi dengan sukarela. Biasanya mereka baru ke sana kalau ya kepepet, misalnya pas proses cerai. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba deh lihat. Merasa diri kita penting itu wajar, malah sehat. Kita semua harusnya gitu. Tapi kalau gangguan ini bukan sekedar merasa penting, tapi butuh untuk jadi yang paling penting di setiap situasi, setiap saat. Udah bukan soal harga diri lagi, tapi soal dominasi. Sering banget awal hubungan sama seseorang dengan NPD itu rasanya kayak masuk ke negeri dongeng. Semuanya terasa ajaib, too good to be true. Ya karena emang beneran too good to be true, dan ceritanya pun berubah drastis. Semuanya diawali dengan yang namanya love bombing. Ini bukan pujian biasa loh, ini benar-benar upaya all out dan berlebihan buat dapetin hati Anda, bikin Anda ngerasa jadi pusat dunianya. Tapi begitu Anda kena, langkah kedua dimulai, isolasi. Pelan-pelan tapi pasti, Anda dijauhin dari teman, keluarga, semua support system Anda. Dan kira-kira bunyinya bakal kayak gini nih. Kalimat yang kelihatannya polos ini sebenarnya senjata yang kuat banget. Dia membingkai isolasi seolah-olah itu bukti cinta paling dalam. Pesannya jelas, aku duniamu sekarang, kamu nggak butuh orang lain. Oke, jadi setelah fase bulan madu yang indah itu selesai, terus gimana? Nah, disinilah kita mulai lihat dinamikanya berubah. Taktik-taktik manipulatif mulai keluar satu persatu, dan semuanya punya satu tujuan, mempertahankan kontrol. Dan taktiknya tuh bisa licik dan spesifik banget. Bayangin deh, kontrol finansial sampai level Anda harus nunjukin struk belanjaan buat dapat uang ganti. Atau agresi pasif. Abis berantem, dia ngilang berhari-hari, bikin Anda panik setengah mati biar dia balik. Ini semua permainan psikologis yang udah diperhitungkan. Jadi jangan salah ya, semua perilaku ini tuh nggak ada yang acak. Semuanya adalah bagian dari sebuah strategi. Setiap tindakan, setiap kata, itu semua dirancang buat satu hal. Membangun dan mempertahankan kendali penuh atas orang lain dalam hubungan itu. Sekarang, yuk kita coba intip ke balik layar. Apa sih yang sebenarnya bikin seseorang jadi punya NPD? Dan pertanyaan yang gak kalah penting, kenapa ada orang yang bisa sampai terjebak dalam hubungan yang jelas-jelas merusak kayak gitu? Menurut para ahli, biasanya ada dua jalan masa kecil yang bisa mengarah ke NPD. Yang pertama, karena pengabaian ekstrim. Jadi si anak harus berjuang mati-matian buat dapat pengakuan. Jalan kedua justru kebalikannya. Jadi si anak emas yang dipuja-puja terus, akhirnya numbuhin rasa berhak. Kelihatannya beda banget kan? Tapi akarnya sama, rasa insecure yang dalam banget. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul di benak orang dari luar. Kalau hubungannya setoksik itu, senggak sehat itu, kenapa sih kok susah banget buat pergi? Jawabannya seringkali ada di masa lalu si korban sendiri. Bayangin, kalau Anda tumbuh tanpa contoh cinta yang sehat, perhatian super intens di awal hubungan itu rasanya kayak jawaban dari semua doa. Itu ngisi kekosongan emosional yang dalam banget. Dan sayangnya, itu juga yang bikin Anda jadi sangat rentan sama manipulasi selanjutnya. Oke, kita udah bahas sisi gelapnya. Sekarang kita beralih ke solusinya. Di bagian akhir ini kita fokus ke pemberdayaan diri. Karena pada akhirnya, pengetahuan itu adalah kekuatan. Mengenali red flags dari awal itu perisai paling ampuh yang bisa Anda punya. Anggap aja ini kayak checklist mental buat kencan pertama. Coba perhatiin.
Gimana cara dia nanggapin konflik kecil? Apa dia nyalain semua mantannya? Gimana cara dia ngomongin soal uang? Hal-hal kecil ini bukan cuma kebiasaan loh, tapi bisa jadi jendela buat ngeliat karakter aslinya. Dan buat Anda yang mungkin udah ada di dalam hubungan kayak gini dan ngerasa kejebak, sarannya beda lagi. Fokusnya bukan lagi soal menang, tapi soal bertahan. Pahami dulu monster yang Anda hadapi. Udah, stop berdebat nyari validasi. Nggak akan dapat. Sebaliknya, pelan-pelan mulai lindungi aset paling penting Anda. Keuangan Anda, kewarasan Anda, dan diri Anda sendiri. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat refleksi Anda. Hubungan sehat itu dibangun di atas batasan, anggap aja kayak pagar yang kuat buat melindungi diri. Coba dilihat hubungan Anda sekarang, batasan Anda itu pagar yang kokoh, atau cuma pintu yang kebuka lebar yang bikin siapa aja bisa keluar masuk seenaknya? Cuma Anda yang bisa jawab, dan jawaban itu bisa mengubah segalanya.